13.30 waktu Indonesia Timur. Radio Publik Mimika dengan Warta Mimika Siang. Edisi hari Rabu, 18 Februari 2026. Selengkapnya dibacakan oleh Lia Aulia. Bupati Mimika Yohanes Retop mengatakan perayaan Tahun Baru Imlek dengan tema Harmoni Imlek Nusantara dirayakan dengan doa lintas agama sebagai bukti bahwa Kabupaten Mimika sebagai peraih penghargaan salah satu daerah paling harmonis di Indonesia. Berikut laporannya. Kediaman Dinas Bupati Mimika Yohanes Retop di Pendopo SP3 Selasa 17 Februari 2026 menjadi simbol hangatnya keberagaman di Kabupaten Mimika. Di sana digelar perayaan Tahun Baru Imlek yang dikemas unik melalui doa lintas agama bertema Harmoni Imlek Nusantara. Acara dibuka dengan doa bersama yang dipimpin 5 tokoh agama, mulai dari ustaz, pastor, pendeta hingga penandito. Momentum ini menegaskan komitmen Mimika sebagai daerah yang menjunjung tinggi nilai toleransi antar beragama dan persatuan. Suasana semakin meriah dengan penampilan wushu dan barongsai dari Aliansi Kungfu Tradisional Indonesia di Mimika, sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya Tionghoa yang telah menjadi bagian dari kekayaan tradisi di Mimika bahkan di Indonesia. Dalam sambutannya, Bupati Yohanes Retop didampingi istri Nyonya Susi Herawati Retop mengajak masyarakat Mimika menjadikan rangkaian hari besar keagamaan mulai dari Imlek, Prapaskah, Ramadan hingga Nyepi sebagai jembatan mempererat silaturahmi. Dalam rangka memperingati Hari Imlek, Hari Raya Tahun Baru Chinese, sebenarnya Tahun Baru Tionghoa sesuai dengan sebagai budaya tradisi Tionghoa. Kebetulan saya harus melaksanakan ini karena saya ini Hitachi, hitam tapi Cina. Saya harus ikut ibu ini, kalau tidak dapat marah nanti. Begitu. Yang berikut, masyarakat Mimika, tentunya kita harus mempertahankan satu harmoni. Dan Imlek tahun ini temanya adalah Harmoni Imlek Nusantara. Kenapa tema ini disampaikan? Dan persis cocok untuk kita di Kabupaten Mimika. Kita kebetulan ditetapkan sebagai kabupaten yang terharmoni di Indonesia. Untuk itu kita harus tetap mempertahankan. Makanya mungkin ke depan setiap ada acara-acara, nanti kita doa lintas agama seperti begini. Kita buktikan kepada semua Indonesia bahwa di Mimika kita sangat harmoni. Semua agama, semua suku bangsa, semua yang kita tinggal di sini berbagai bahasa, berbagai budaya, tapi kita tetap satu. Adalah warga Mimika yang tetap bersama dan membuat kabupaten ini, membuat Mimika ini menjadi rumah kita bersama. Dan Bapak Ibu sekalian, tahun ini tahun yang luar biasa. Karena tahun ini, hari ini kita rayakan Imlek. Besok umat Kristen dan Katolik memulai masa Prapaskah. Katolik biasanya ditandai dengan hari Rabu Abu. Kemudian umat Muslim mulai memasuki bulan Ramadan untuk mempersiapkan 1 bulan penuh menuju ke Idul Fitri. Bupati Mimika John Retop menambahkan, ia memastikan kondisi keamanan Mimika tetap kondusif serta mengimbau warga tidak terprovokasi informasi liar yang tidak bertanggung jawab. Sementara, perayaan Imlek ditutup dengan jamuan khas Imlek sebagai simbol doa kemakmuran dan perdamaian. Pemkab Mimika bersama FKUB berkomitmen terus menjaga semangat rumah kita bersama demi Mimika yang harmonis. Tora Immanuel melaporkan, Emeneme Yawari bersatu bersaudara membangun. Berita selanjutnya, Saudara, Sekda Mimika Abraham Katiau menekankan proses pengembangan sumber daya manusia SDM di Mimika sebagai syarat kenaikan pangkat dalam jabatan pemerintah yang profesional. Berikut laporannya.
Sekretaris Daerah Sekda Mimika Abraham Katiau menyampaikan apresiasinya atas perhatian pemerintah terhadap pengembangan sumber daya manusia di Mimika. Selaku mantan mahasiswa penerima beasiswa Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amume dan Kamoro, Sekda Mimika Abraham Katiau menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah, khususnya Bupati dan Wakil Bupati atas perhatian khusus yang diberikan kepada anak-anak Amume dan Kamoro. Abraham Katiau juga menyoroti bahwa posisi Sekda adalah hak semua pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat. Ia menekankan bahwa kesempatan yang diberikan kepadanya bukanlah semata-mata karena kemampuan pribadi, melainkan juga karena kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, ia berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Lebih lanjut, Abraham Katiau berpesan kepada para pegawai negeri sipil, PNS, terutama Amume dan Kamoro untuk menjalankan tugasnya dengan baik dan mengikuti semua aturan yang berlaku. Ia mengingatkan bahwa untuk menduduki jabatan tertentu adalah proses dan persyaratan yang harus dipenuhi seperti kenaikan pangkat dan disiplin diri. Macam posisi sekda ini kan itu hak semua pegawai negeri sipil, siapapun dia dari manapun, tapi itu hak. Ketika kita ada di sana, itu bukan berarti karena kita punya kemampuan atau karena hebatnya kita dan lain-lain, tapi karena banyak aspek yang dipertimbangkan oleh pimpinan sehingga kami dikasih kesempatan. Oleh sebab itu ya mungkin pada kesempatan ini juga saya mungkin bisa sedikit memberikan himbauan kepada gunakan kesempatan ini dengan baik. Semua di pemerintahan itu ada sistemnya. Ketika kita keluar dari sistem maka kita akan kendala. Ada aturan main. Ketika mau menduduki jabatan itu berarti ada prosesnya. Nah proses ini harus kita jalani. Abraham Katiau berharap agar PNS tidak hanya mengharapkan bantuan dari orang lain, tetapi juga mempersiapkan diri dengan baik agar siap menghadapi tantangan dan meraih kesempatan. Hendriani Paruri melaporkan, MNM Yaware, bersatu bersaudara membangun. Warta Mimika siang ini disiarkan oleh Radio Publik Mimika. Pendengar, Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amume dan Kamoro YPMAKA akan memperluas programnya dengan mengembangkan berbagai usaha kearifan lokal di Mimika. Berikut laporannya. Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amume dan Kamoro YPMAKA berencana memperluas program pemberdayaan ekonomi dengan membuka berbagai usaha baru. Deputi Program YPMAKA Billy Korwa menyatakan bahwa selain 20 usaha kios, YPMAKA akan mengembangkan usaha laundry, rumah sagu, dan produksi tepung sagu di Mapurjaya. Pengembangan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. YPMAKA juga menjajaki potensi usaha produk kopi dan minyak virgin coconut oil atau VCO. Billy Korwa menambahkan bahwa semua program YPMAKA sedang dalam persiapan dan diharapkan dapat terrealisasi tahun ini. YPMAKA juga berupaya menambah usaha mikro untuk menjangkau lebih banyak masyarakat, serta mendorong pengembangan usaha yang sudah berskala makro. Ada juga nanti usaha-usaha yang lain selain 20 usaha kios ini, ada juga nanti laundry, ada rumah sagu, ada produksi tepung sagu yang di Mapurjaya dan laundry. Lalu nanti ya sesuai perkembangannya pasti ada usaha-usaha yang lain ya, seperti cucian motor, mungkin ada kopi ya dan sebagainya. Nah, mungkin ada hal-hal yang akan luas juga kita garap ya, seperti VCO ya Ibu Teresa ya. VCO, kopi itu akan jadi primadona kita juga. Dan semua dalam on the track, kita ada dalam sebuah proses persiapan. Mudah-mudahan sesuai rencana kita tahun ini semua bisa terrealisasi ya. Jadi kita merambah mikronya, lalu yang makronya juga kita rambah sehingga dua segmen usaha ini bisa kita lihat, oh ya ada segmen masyarakat yang masih ada di taraf mikro. Kalau ada yang sudah siap ke arah makro usaha yang lebih luas, kita akan dorong. Jadi program YPMAKA ini cukup terbuka ya, cukup terbuka.
Program YPMK terbuka dan didukung oleh kerjasama tim yang baik. Indriani Paruri melaporkan, Emeneme Yaware, bersatu, bersaudara, membangun. Berita terakhir, saudara pendengar, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia secara resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Kamis 19 Februari 2026. Keputusan ini diambil dalam sidang isbat yang digelar Selasa 17 Februari kemarin dan diumumkan Menteri Agama Nasaruddin Umar di Jakarta. Sidang isbat turut dihadiri Komisi 8 DPR RI, Majelis Ulama Indonesia, BMKG, BRIN, serta perwakilan Ormas Islam. Penetapan dilakukan berdasarkan data hisab dan hasil Rukyatul Hilal di berbagai wilayah Indonesia. Sementara itu, Muhammadiyah menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 18 Februari 2026. Ini berdasarkan metode hisab hakiki wujudul hilal. Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir mengajak umat menyikapi perbedaan dengan bijak dan saling menghormati. Meski berbeda penetapan, umat Islam diimbau tetap menjaga persatuan dalam menyambut bulan suci Ramadan. Sekian Warta Mimika Siang, produksi Radio Publik Mimika. Saya Lia Aulia, terima kasih, selamat siang.